Ada tempat-tempat yang seolah dilupakan oleh geografi modern. Sudut-sudut peta tempat aspal menghilang, oksigen menjadi barang langka, dan peradaban nyaris tidak meninggalkan jejak. Ini bukan destinasi wisata biasa, melainkan benteng-benteng kesunyian yang tersembunyi di lipatan bumi. Hari ini, kita akan melintasi desa-desa yang bertengger di atas jurang vertikal hingga komunitas yang hidup dalam pelukan es abadi. Tempat-tempat nyata yang tetap dihuni, namun begitu terpencil hingga terasa seperti berasal dari dunia distopia atau mimpi yang terlupakan. Bersiaplah menyaksikan kesunyian dalam bentuknya yang paling murni. Inilah 13 desa paling tersembunyi dan terisolasi di planet ini. Tempat-tempat yang, sekali Anda melihatnya, akan sulit untuk dilupakan. Nomor 13, Monsanto, Portugal. Di puncak lereng curam Portugal, berdiri sebuah desa tempat arsitektur seakan menyerah kepada geologi. Monsanto dikenal sebagai desa paling Portugis di Portugal, tetapi keunikannya terletak pada keputusan penduduknya untuk tidak memindahkan bongkahan-bongkahan granit raksasa yang menutupi bukit tempat mereka tinggal. Alih-alih melawannya, mereka membangun rumah di sekitar, di bawah, dan di antara batu-batu tersebut. Hasilnya adalah lanskap surrealis. Tempat batas antara gunung dan hunian manusia nyaris menghilang. Tantangan hidup di Monsanto adalah ruang yang terbatas dan ancaman alam yang selalu hadir. Penduduk hidup berdampingan dengan batu-batu raksasa yang tampak seolah dapat berguling kapan saja. Dinding rumah seringkali merupakan bagian dari batu alami, sementara beberapa atap ditutupi bongkahan granit yang ukurannya menentang logika teknik modern. Selama berabad-abad, desain ini bukanlah pilihan estetika, melainkan strategi pertahanan. Desa yang tersembunyi di antara bebatuan hampir mustahil ditaklukkan oleh pasukan musuh. Penduduk Monsanto berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Mereka mempertahankan gaya hidup yang terasa abadi, seperti potongan waktu yang terperangkap di masa lalu. Hingga hari ini, Monsanto tetap menjadi fosil hidup yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak selalu harus menaklukkan alam. Terkadang, bertahan berarti belajar berlindung di bawah kekuatannya. Nomor 12, Castellfollit de la Roca, Spanyol. Bayangkan sebuah desa yang tampak menggantung di atas kehampaan. Di wilayah Girona, Spanyol, berdiri salah satu pemandangan paling menakjubkan di Eropa. Tebing basal setinggi lebih dari 50 meter dan membentang hampir 1 kilometer. Di atas punggung batu sempit itulah rumah-rumah Castellfollit de la Roca berdiri dengan presisi yang nyaris mustahil. Desa ini terbentuk dari sisa-sisa aktivitas vulkanik purba yang selama ribuan tahun dipahat oleh erosi sungai. Yang tersisa hanyalah landasan batu sempit yang menjadi satu-satunya tempat aman untuk membangun kehidupan. Tantangan terbesar di sini adalah ruang. Desa ini hanya memiliki satu jalan utama. Halaman belakang rumah bukanlah taman atau pagar, melainkan jurang curam yang jatuh langsung ke dasar lembah. Selama berabad-abad, posisi ini menjadi perlindungan sekaligus penjara. Tinggal di sini berarti menerima kenyataan bahwa setiap kesalahan konstruksi dapat berakhir tragis. Namun penduduknya menemukan solusi dengan memanfaatkan batu vulkanik yang sama untuk membangun rumah mereka. Desa dan tebing akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan yang harmonis hingga sulit membedakan di mana alam berakhir dan karya manusia dimulai. Kini, Castellfollit de la Roca tetap berdiri sebagai balkon batu raksasa yang menggantung di antara dua sungai dan jurang tanpa akhir. Nomor 11, Monemvasia, Yunani. Dari kejauhan, yang terlihat hanyalah sebongkah batu raksasa yang menjulang dari Laut Aegea, seperti punggung paus purba yang membeku dalam waktu. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada jalan yang jelas. Namun di balik dinding batu itu tersembunyi sebuah kota yang selama berabad-abad berhasil menyamarkan keberadaannya dari dunia. Monemvasia berarti satu pintu masuk. Nama itu bukan sekadar julukan, melainkan strategi bertahan hidup. Kota berbenteng ini hanya dapat diakses melalui jalur sempit yang tersembunyi di balik tebing batu. Selama berabad-abad, kota ini menjadi sasaran bajak laut, pasukan Bizantium, hingga Kesultanan Ottoman. Namun letaknya yang tersembunyi menjadikannya salah satu benteng paling sulit ditaklukkan di kawasan Mediterania. Risikonya jelas, jika jalur masuk diblokade,
seluruh kota akan terjebak di antara tebing dan laut. Untuk mengatasinya, penduduk mengembangkan sistem kehidupan mandiri. Mereka mengumpulkan air hujan, mengolah lahan tersembunyi, dan menciptakan komunitas yang mampu bertahan tanpa bantuan dari luar. Kini Monem Vasia adalah labirin batu tempat waktu seakan berhenti. Tidak ada hiruk-pikuk kota modern, hanya lorong-lorong kuno yang masih menyimpan gema kerajaan-kerajaan yang telah lama runtuh. Nomor 10, Koh Phanyi, Thailand. Bayangkan sebuah desa yang tidak memiliki sejengkal tanah untuk berpijak. Di bawah bayang-bayang tebing batu kapur raksasa yang menjulang dari Laut Andaman, berdirilah Koh Phanyi, sebuah komunitas yang sepenuhnya dibangun di atas air. Rumah-rumah, jalan setapak, sekolah, masjid, hingga lapangan olahraga berdiri di atas jaringan tiang kayu yang tertanam di dasar laut. Lebih dari 1.000 penduduk hidup beberapa meter di atas permukaan air, dalam dunia yang tampak melayang antara langit dan lautan. Desa ini lahir dari keterasingan. Para nelayan keturunan Melayu yang mendirikannya tidak diizinkan memiliki tanah di daratan Thailand. Maka mereka menciptakan dunia mereka sendiri di atas laut. Badai tropis, korosi air asin, dan keterbatasan ruang menjadi tantangan sehari-hari. Bahkan bermain sepak bola pernah dianggap mustahil. Namun keterbatasan melahirkan kreativitas. Penduduk membangun lapangan sepak bola terapung yang kemudian terkenal di seluruh dunia. Mereka juga mendirikan masjid megah yang berdiri kokoh di tengah lautan. Koh Phanyi menjadi bukti bahwa ketika dunia menutup pintunya, manusia mampu menciptakan jalan baru. Bahkan jika jalan itu harus mengapung di atas air. Nomor 9, Iruya, Argentina. Di pegunungan Argentina bagian utara, pada ketinggian sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut, berdiri sebuah desa yang tampak seperti Fata Morgana. Dari beberapa titik, awan bahkan terlihat berada di bawah rumah-rumah penduduk, menciptakan ilusi bahwa desa ini mengambang di langit. Akses menuju Iruya sangat sulit. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati celah Abra del Condor yang berada di ketinggian lebih dari 4.000 meter, lalu menuruni jalan pegunungan yang sempit dan berliku. Pada musim hujan, sungai-sungai yang mengelilingi lembah sering meluap dan memutus seluruh jalur menuju dunia luar. Namun, penduduk Iruya telah belajar hidup berdampingan dengan gunung. Mereka membangun jalan berbatu yang curam, rumah-rumah yang memanfaatkan panas matahari, dan komunitas yang tetap bertahan di tengah keterasingan. Iruya adalah tempat di mana waktu seolah melambat dan manusia hidup berdamai dengan jurang yang mengelilinginya. Nomor 8, Gasadalur, Kepulauan Faro. Selama berabad-abad, Gasadalur hanyalah sebuah bisikan yang terselubung kabut Atlantik Utara. Desa kecil ini berdiri di tepi tebing tinggi dengan pemandangan air terjun yang jatuh langsung ke laut. Keindahannya begitu memukau hingga terasa seperti lukisan yang hidup. Namun di balik panorama tersebut tersembunyi kisah isolasi yang keras. Pegunungan setinggi lebih dari 700 meter mengurung desa ini dari segala arah. Dahulu, untuk menerima surat atau persediaan makanan, penduduk harus menyeberangi jalur pegunungan yang berbahaya. Jika cuaca memburuk atau seseorang jatuh sakit, bantuan hampir mustahil datang tepat waktu. Segalanya berubah pada tahun 2004 ketika sebuah terowongan berhasil menembus gunung. Meski kini dapat diakses dengan kendaraan, Gasadalur tetap mempertahankan aura kesunyian yang membuatnya terasa seperti ujung dunia. Nomor 7, Reyne, Norwegia. Jauh di atas lingkaran Arktik, di Kepulauan Lofoten, terdapat sebuah desa yang tampak dipahat langsung oleh tangan para dewa Nordik. Reyne dikenal dengan deretan kabin merah yang berdiri di tepi perairan dingin, dikelilingi puncak-puncak granit yang menjulang tajam dari laut. Keindahannya luar biasa, tetapi kehidupan di sini tidak pernah mudah. Selama berabad-abad, pegunungan yang curam membuat pembangunan jalan hampir mustahil. Laut menjadi satu-satunya jalur penghubung, sekaligus ancaman terbesar. Penduduk harus menghadapi badai Arktik dan musim dingin panjang yang menelan cahaya selama berbulan-bulan. Akhirnya, jaringan jembatan dan terowongan modern berhasil menghubungkan Reyne dengan dunia luar tanpa merusak keindahan alaminya.
Kini, desa ini menjadi simbol ketekunan manusia di ujung dunia yang layak dihuni. Nomor 6, Uskuli, Georgia. Di bawah bayang-bayang pegunungan Kaukasus yang megah, pada ketinggian lebih dari 2.100 meter, berdirilah Uskuli, salah satu permukiman tertinggi yang terus dihuni di Eropa. Yang pertama, menarik perhatian adalah menara-menara batu abad pertengahan yang menjulang ke langit. Puluhan menara itu berdiri seperti penjaga bisu yang mengawasi lembah selama berabad-abad. Musim dingin di Uskuli sangat keras. Selama berbulan-bulan, salju menutup satu-satunya jalan akses menuju desa, menjadikannya pulau kecil yang terperangkap di lautan es. Menara-menara tersebut bukan sekadar simbol sejarah. Dahulu, bangunan itu berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan musuh, longsoran salju, dan konflik antar klan. Namun, justru karena keterasingannya, Uskuli berhasil mempertahankan budaya dan tradisi kuno yang telah hilang di banyak tempat lain. Hingga hari ini, menara-menara batu itu masih berdiri tegak melawan waktu, cuaca, dan gravitasi, menjadi saksi bahwa jarak dan ketinggian seringkali merupakan penjaga terbaik sejarah. Nomor 5, Popeye Village, Malta. Apa yang tampak seperti desa nelayan yang keluar langsung dari halaman buku cerita anak-anak sesungguhnya adalah sebuah fata morgana kayu yang berlabuh di pesisir Malta. Di Anchor Bay, sebuah teluk tersembunyi yang diapit tebing-tebing batu kapur, berdiri deretan rumah berwarna-warni dengan bentuk yang nyaris mustahil. Namun desa ini tidak dibangun oleh para pemukim, melainkan oleh para tukang kayu dan kru film. Popeye Village adalah satu-satunya tempat di dunia yang lahir sebagai lokasi syuting Hollywood, lalu berkembang menjadi sebuah desa nyata, sebuah sudut terpencil di Laut Mediterania yang seolah telah dilupakan oleh waktu. Pada tahun 1980, setelah proses syuting film Popeye yang dibintangi Robin Williams selesai, 19 bangunan kayu yang didatangkan dari Kanada dan Belanda itu sebenarnya ditakdirkan untuk dibongkar. Angin asin dan cuaca pesisir perlahan mulai menggerogoti bangunan-bangunan tersebut, sementara lokasinya yang terpencil membuat banyak orang menganggap desa itu hanya akan menjadi puing yang terlupakan. Namun takdir berkata lain, alih-alih lenyap, desa itu justru menemukan kehidupannya sendiri. Penduduk setempat memutuskan untuk mempertahankan arsitektur uniknya, merawat dermaga-dermaga kayu, dan mengubah bekas lokasi film menjadi sebuah komunitas yang hidup di antara sejarah dan imajinasi. Hingga hari ini, Popeye Village tetap tersembunyi di lekukan pantai Malta, membuktikan bahwa terkadang fantasi memiliki kekuatan untuk menetap dan menjadi bagian dari dunia nyata. Nomor 4, Nueva Venezia, Kolombia. Di jantung Ciénaga Grande de Santa Marta, terbentang sebuah desa yang mengapung di atas air tenang, jauh dari hiruk-pikuk daratan. Nueva Venezia tidak memiliki jalan raya, trotoar, atau alun-alun kota. Yang ada hanyalah kanal-kanal air yang menjadi urat nadi kehidupan, menghubungkan rumah-rumah panggung kayu yang berdiri di atas tiang-tiang rapuh. Untuk mencapai tempat ini, seseorang harus menempuh perjalanan panjang melewati labirin hutan bakau. Semakin jauh melaju, semakin sunyi dunia terasa, hingga hanya suara air yang menemani perjalanan. Di sini, isolasi bukanlah kelemahan, melainkan bentuk ketahanan. Penduduknya hidup tanpa menyentuh tanah. Kano menjadi kendaraan utama penghubung tunggal antara mereka dan dunia luar. Gereja, toko-toko, sekolah, bahkan lapangan sepak bola dibangun di atas air, menciptakan pemandangan yang terasa seperti mimpi. Nueva Venezia adalah komunitas yang memilih hidup berdampingan dengan rawa dan pasang surut. Sebuah tempat yang membelakangi daratan dan membangun dunianya sendiri di atas permukaan air. Memasuki desa ini terasa seperti melintasi batas menuju dunia yang terlupakan. Sebuah benteng sunyi yang menjadikan air sebagai pelindungnya, mempertahankan cara hidup yang nyaris tak tersentuh modernitas. Meskipun rapuh, Nueva Venezia tetap berdiri teguh di atas fondasi kayunya, membuktikan bahwa manusia mampu beradaptasi bahkan pada kondisi yang tampaknya mustahil. Nomor 3, Hallstatt, Austria. Tersembunyi di antara pegunungan Mega Salzkammergut dan perairan tenang sebuah danau Alpen,
Hallstatt tampak seperti desa yang lahir dari dongeng. Selama berabad-abad, tempat ini hanyalah rahasia kecil yang dijaga oleh pegunungan. Rumah-rumah kayu kuno bertumpuk di lereng sempit yang nyaris tidak terlihat dari kejauhan, seolah menempel pada tebing yang menghadap ke air. Namun, keindahan Hallstatt menyimpan tantangannya sendiri. Desa ini berkembang berkat tambang garam tertua di dunia, yang membawa kemakmuran luar biasa bagi penduduknya. Sayangnya, ruang untuk berkembang hampir tidak ada. Di satu sisi menjulang dinding batu yang curam, sementara di sisi lain terbentang danau yang dalam dan dingin. Karena keterbatasan lahan, lahirlah salah satu tradisi paling unik di Eropa. Ketika pemakaman desa penuh, makam lama dibuka kembali. Tengkorak-tengkorak dibersihkan dan dihias dengan lukisan serta nama pemiliknya, agar ruang dapat digunakan kembali bagi generasi berikutnya. Pada tahun 1890, sebuah jalan akhirnya dibangun dengan cara memahat langsung dinding batu yang mengelilingi desa. Kini Hallstatt menjadi salah satu tempat yang paling banyak difoto di dunia. Namun, di balik ketenarannya, desa ini tetap menyimpan aura keterasingan yang sama seperti berabad-abad lalu. Di sini, sejarah tidak ditulis oleh keramaian, melainkan oleh keheningan tambang garam dan permukaan danau yang selama ribuan tahun menjadi satu-satunya jendela menuju dunia luar. Nomor 2, Longyearbyen di Kepulauan Svalbard, di antara daratan Norwegia dan Kutub Utara, berdiri Longyearbyen, salah satu permukiman manusia paling utara di dunia. Di tempat ini, peradaban perlahan memudar dan kerajaan es mengambil alih. Selama 4 bulan setiap tahun, matahari tidak pernah terbit. Kegelapan menyelimuti segala sesuatu, sementara suhu ekstrim mengubah kehidupan sehari-hari menjadi ujian ketahanan yang tak henti-hentinya. Namun, tantangan terbesar bukanlah dingin atau kesunyian. Di luar batas permukiman, setiap orang diwajibkan membawa senapan. Alasannya sederhana, jumlah beruang kutub di wilayah ini lebih banyak daripada jumlah manusia. Longyearbyen juga memiliki salah satu aturan paling aneh di dunia. Di sini, kematian seolah tidak diizinkan. Sejak pertengahan abad ke-20, pemakaman setempat tidak lagi menerima penguburan baru. Permafrost, lapisan tanah yang membeku permanen, mencegah jasad terurai secara alami. Akibatnya, tubuh yang terkubur tetap utuh selama puluhan tahun dan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Karena itu, mereka yang sakit parah biasanya dipindahkan ke daratan utama sebelum ajal tiba. Namun manusia tetap bertahan. Longyearbyen berkembang menjadi pusat penelitian ilmiah dan eksplorasi Arktik. Di dekatnya berdiri Svalbard Global Seed Vault, sebuah bunker bawah tanah yang menyimpan jutaan benih tanaman dari seluruh dunia sebagai cadangan jika terjadi bencana global. Longyearbyen adalah perbatasan terakhir. Sebuah laboratorium kehidupan tempat manusia membuktikan bahwa bahkan es abadi pun tidak mampu menghentikan tekad untuk bertahan. Nomor 1, Huacachina, Peru. Bayangkan Anda berjalan di tengah salah satu gurun paling kering di planet ini. Sejauh mata memandang hanya ada lautan pasir dan bukit-bukit raksasa yang menjulang hingga ratusan meter. Lalu, di tengah kehampaan itu, muncul sesuatu yang tampak mustahil. Sebuah laguna berwarna hijau zamrud yang dikelilingi pohon-pohon palem. Ini bukan Fata Morgana. Inilah Huacachina, satu-satunya oasis alami di Amerika Selatan. Sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah samudera pasir tanpa batas. Namun kehidupan di sini selalu berada dalam keseimbangan yang rapuh. Gurun terus bergerak, angin terus menggeser bukit-bukit pasir yang mengelilingi oasis. Selama bertahun-tahun, permukaan air laguna mengalami penurunan, mengancam keberlangsungan tempat yang menurut legenda lahir dari air mata seorang putri. Bagi penduduk Huacachina, hidup berarti menjaga keseimbangan dengan alam yang setiap saat dapat merebut kembali wilayahnya. Melalui sistem pemompaan air dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan, mereka berhasil mempertahankan oasis ini agar tetap hidup. Huacachina menjadi bukti bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya. Bahkan di jantung gurun yang paling gersang sekalipun, selalu ada ruang bagi harapan untuk tumbuh. Dunia masih menyimpan sudut-sudut yang belum sepenuhnya disentuh modernitas. Ke-13 desa ini membuktikan bahwa masih ada tempat-tempat di mana kesunyian menjadi hukum utama dan keterasingan menjadi perlindungan dari hiruk-pikuk abad ke-21. Mereka adalah monumen ketahanan manusia, komunitas yang terus bertahan di ambang kemustahilan, jauh dari sorotan dunia.
Dari semua desa yang telah kita jelajahi, mana yang paling membuat Anda terkesan? Tuliskan negara asal Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai kisah-kisah seperti ini dan ingin terus mengungkap rahasia terdalam planet kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena masih banyak tempat menakjubkan yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.